Informasi lain, ibadah umroh dibuka kembali. 253 jamaah asal Indonesia pada hari Minggu kemarin diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan setibanya di Jeddah, Arab Saudi, seluruh jamaah menjalani karantina mandiri selama 3 hari. Ratusan jemaah umroh asal Indonesia untuk pertama kalinya diberangkatkan ke Jeddah, Arab Saudi setelah ibadah umroh sempat ditutup karena pandemi COVID-19. 253 jemaah umroh asal Indonesia diberangkatkan 1 November kemarin dengan menggunakan pesawat milik maskapai Saudi. Seluruh jemaah sudah melakukan PCR test 72 jam sebelum keberangkatan. Penerbangan mematuhi protokol kesehatan ketat. Jemaah diwajibkan menjaga jarak fisik dan wajib mengenakan masker. Sebelum mendarat, jemaah juga diharuskan untuk mengisi formulir penyataan kesehatan yang dikeluarkan Kementerian Haji dan BNPB Arab Saudi. Setibanya di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, jemaah juga menjalani pemeriksaan suhu tubuh dan tidak diizinkan masuk jika kedapatan demam. Pelaksanaan protokol kesehatan juga dilakukan di dalam bus yang mengangkut jemaah dari bandara hingga ke hotel tempat mereka menginap. Suatu hal yang sangat luar biasa, yang tadinya mundur maju karena takut banyak beberapa yang jadi pertimbangan. Tapi Masya Allah, begitu kita berangkat, tiba di Jeddah, semuanya tertata rapi, betul-betul sesuai dengan yang diharapkan. Setibanya di hotel, jemaah umroh diwajibkan untuk menjalani karantina selama 3 hari. Nah, seperti yang kita tahu bahwa hotel yang biasanya diisi 4 orang hanya boleh diisi 2 orang. Nah, kita bisa lihat di sini kasur ada 2 hanya untuk 2 orang, dan jadi sebesar ini hanya diisi oleh 2 orang saja. Pemirsa, kita tidak perlu khawatir juga karena sebagian kamar hotel yang berada di Mekah ada yang sekarang diperbolehkan hanya hotel bintang 4 dan 5, dan sekarang hanya bintang 5 saja. Selama menjalani karantina, jemaah umroh tidak diizinkan untuk keluar hotel. Umroh kali ini tidak melalui pemerintah dan bersifat B2B atau business to business antara penyelenggara umroh swasta di Arab Saudi dengan penyelenggara umroh di Indonesia. Ya, langsung kita akan bergabung dengan Konjen RI di Jeddah, Arab Saudi, Bapak Eko Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tommy. Ya, baik, Pak. Siang. Ya, salam sehat selalu Pak Eko. Ini bagaimana kau melihat dari kami buka dengan informasi perbedaan dan perkembangan ataupun persiapan dari kedatangan jamaah umroh di Arab Saudi. Mungkin Bapak bisa jelaskan apa saja aturan-aturannya di sana? Ya, baik. Jadi memang tentunya pertama kali kita ucapkan alhamdulillah bahwa setelah sekian lama umroh tidak berjalan ya karena adanya pandemi. Kali ini mulai tanggal 1 November umroh bisa dimulai lagi yang diikuti oleh jamaah asing. Nah, memang ada beberapa protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh jamaah. Yang pertama bahwa usia jamaah adalah 18 sampai 50 tahun. Nah, kemudian yang kedua juga tadi disampaikan juga dalam keterangan sebelumnya bahwa jamaah harus mematuhi protokol, misalnya kamar hotel hanya diisi oleh 2, padahal sebelumnya bisa 4 orang dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, bis harus diisi hanya maksimal 50% dari kapasitas normal. Jadi seperti saya lihat tadi malam juga bahwa memang Arab Saudi sangat ketat memperlakukan protokol ini untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan jamaah umroh. Nah, berikutnya juga pada saat nanti tawaf, sa'i dan sebagainya memang semuanya diatur ketat. Ada di waktu tawaf juga mereka seperti haji tempoh hari, ada jalurnya ya, tidak berdesak-desakan, ada petugas yang mengawasi ketat pelaksanaan umroh, pelaksanaan sa'i dan tawaf dan sebagainya. Kemudian juga memang betul hotel yang dipilih sekarang juga akomodasi ya, hanya hotel bintang 4 dan bintang 5. Ini sementara itu yang diberlakukan oleh Saudi. Nah, berikutnya juga pada saat tawaf itu juga tidak boleh lebih dari 15 menit. Sekitar itu ya. Jadi per kelompok itu dibatasi sangat ketat. Jadi tidak boleh kemudian jamaah itu
berlama-lama di Masjidil Haram. Berikutnya adalah bahwa umroh ini hanya boleh sekali saja. Jadi setelah umroh, setelah selesai prosesi ya udah mungkin diisi dengan kegiatan yang lain, yaitu mungkin sesuai paket adalah melihat-lihat situs-situs atau mungkin ziarah ke tempat lain. Jadi itu sementara protokol yang ditetapkan oleh Saudi. Ya, protokol yang tampaknya sudah cukup tersistematis dengan baik dan juga ketat. Namun jika ada kasus-kasus positif yang muncul dari jamaah, bagaimana tindak lanjutnya, Pak? Memang akan, jadi jamaah memang betul harus karantina setibanya di Mekah, di hotel, mereka harus karantina selama 3 hari. Setelah itu, kalau memang tidak menunjukkan gejala sakit, tentunya boleh melanjutkan umroh. Nah, bagi mereka yang menunjukkan gejala sakit, tentunya akan diisolasi dan baru boleh nantinya keluar, ya setelah negatif keluar. Nah, kita masih mencari informasi nih, apakah kemudian jamaah tersebut bisa melanjutkan umrohnya atau kembali ke negaranya. Nah, ini kami belum memperoleh informasi terus terang, karena kalau memang yang bersangkutan boleh melanjutkan umroh, sekiranya itu kemudian melebihi paketnya, nah ini yang kemudian timbul masalah, ya kan? Karena rombongan lainnya sudah pulang. Jadi terkait dengan yang lainnya juga paket-paket yang sudah disepakati, ya, pulangan dan sebagainya. Ini kan terkait dengan itu. Nah, jadi memang intinya jamaah harus sehat dan baru boleh melaksanakan setelah tidak terindikasi sakit. Ya, dan tentunya ini merupakan kabar baik bagi umat Islam dunia dengan dibukanya ibadah umroh di Arab Saudi. Dan terakhir singkat saja Pak, bagaimana dengan pengamatan pemerintah terhadap COVID-19 di Arab Saudi sendiri sejauh ini? Untuk COVID-19 sendiri memang alhamdulillah bahwa di Saudi sudah menunjukkan gejala penurunan, ya, trennya terus menurun. Kalau dulu pada saat peak, ya, pada saat masa puncak itu di kota-kota besar di Saudi seperti Riyadh, Jeddah dan sebagainya, satu hari bisa 500 kasus. Tapi alhamdulillah sekarang di Jeddah sendiri paling 15-20 kasus, ya. Di kota-kota lainnya juga demikian. Jadi secara total COVID-19 di Saudi sudah menunjukkan gejala penurunan. Mudah-mudahan akan terus membaik sehingga jamaah dari negara-negara lain termasuk Indonesia bisa segera melaksanakan umroh dengan baik. Baik, Pak Eko Hartono, Konjen RI di Jeddah, Arab Saudi. Terima kasih atas waktunya bersama kami di seputar iNews RCTI dan sekali lagi salam sehat selalu.